Semua, perkenalkan aku Syifa, dan hari ini aku mau kasih tahu teman-teman cara menggunakan GitHub untuk pertama kali. Nah, teman-teman bagi yang belum tahu GitHub itu apa, GitHub itu adalah version control system atau sistem untuk ibaratnya menyimpan lah ya, menyimpan entah itu file atau folder yang kalian punya, dan kalian tuh bisa update juga. Jadi dia tuh bisa selalu update, tergantung kitanya mau update atau enggak. Terus kita juga bisa nyimpan berbagai file penting, kayak misalkan teman-teman lagi sibuk sama penulisan ilmiah atau skripsi, file Word-nya itu bisa banget disimpan di GitHub. Jadi kalian kan biasanya simpannya di cloud, punya Google tuh, kayak Google Drive atau punya Microsoft ada OneNote, ada OneDrive gitu-gitu kan. Tapi kalian bisa buat opsi lain yaitu pakai GitHub juga. Kalian juga bisa simpen kode biasanya kan di sini tuh. Kode-kode program dan banyak banget project tuh orang-orang pada nyimpennya di GitHub gitu. Terus selain itu GitHub itu bisa buat kolaborasi juga antar programmer, antar teman gitu kalau ada project bareng ya. Oke, jadi itu singkat cerita aja tentang GitHub. Nah, sekarang cara pakainya gimana gitu kan. Nah, teman-teman bisa akses aja nih github.com. Kalian harus punya akun GitHub dulu. Kalau misalkan teman-teman udah masuk nih ke website resminya, yang dimana website itu tuh bagus banget, sangat interaktif dan dinamis, kalian bisa buat akun dengan mengklik tombol sign up. Kalau udah punya akun, teman-teman bisa klik langsung sign in, gitu ya. Nah, ini kalau kita mau buat akun, nanti tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman buat akun, dan ini gratis ya akunnya tuh, teman-teman bisa dapat akses ke GitHub Copilot. Ada juga bisa buat banyak repository. Repository itu semacam folder ya kalau di file manager. Terus setelah itu teman-teman bisa akses repository orang juga, lihat project orang. Terus ada banyak banget, ada community support juga. Nah, kalau misalkan teman-teman mau daftar, tinggal masukin aja email, terus passwordnya, ada username juga, dan negara asal teman-teman di mana. Terus terakhir ada email preference. Email preference tuh pengaturan email, apakah teman-teman mau menerima update atau info terbaru dari GitHub gitu. Biasanya GitHub tuh ada update terbaru, kayak GitHub Copilot ini kan baru-baru ini kan ya, dia tuh muncul. Terus ya banyak lah pokoknya info menarik dari GitHub itu sendiri atau event-event dari GitHub. Itu apakah kalian mau menerimanya secara berkala lewat email atau enggak itu bisa dicentang di sini. Kalau misalkan nggak dicentang itu nggak apa-apa, nggak akan mempengaruhi pendaftaran ini juga. Itu kalau misalkan udah diisi semua tinggal klik continue nanti teman-teman udah punya akun baru deh. Nah, karena aku udah punya akun jadi aku tinggal klik sign in aja. Terus masuk akunnya itu bisa pakai username atau email. Nah, di sini username aku Shift Andini, bisa di-follow ya teman-teman GitHub aku, walaupun masih pemula. Terus kita masukin password dan kita klik sign in. Nah, setelah itu kita udah masuk nih ke dashboard aku. Sini aku udah banyak repositorinya dan di sini juga ada berbagai informasi menarik, bisa ekspor repositori orang juga. Pokoknya seru deh di GitHub tuh. Nah, sekarang kita akan membuat repositori baru. Gimana caranya membuat repositori baru? Caranya teman-teman bisa klik new yang ada di sini, yang di repositori ini, atau bisa juga di tanda plus ini, tanda plus, terus kita klik kan, kita tinggal pilih new repository. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman pembuatan repositori. Nah, kita mau buat repositori misalkan belajar Git. Ini belajar Git. Dan nama repositorinya itu nggak boleh sama dengan repositori yang kita punya nih teman-teman. Makanya di bawah ini tuh ada pengecekan nama tuh. Di sini belajar Git itu available, artinya kita belum pernah pakai nama ini sebagai nama repositori kita yang udah ada gitu. Sini ada deskripsi, teman-teman bisa kasih deskripsi misalkan repositori untuk belajar Git.
dasar gitu. Terus kita bisa setting apakah repository ini public. Public berarti teman-teman orang lain itu bisa lihat repository kalian. Tapi kalau misalkan private, cuman kalian aja yang bisa lihat. Nah, untuk saat ini aku mau coba private dulu ya. Terus ini ada, kalau teman-teman mau nambahin readme file itu kayak deskripsi project teman-teman. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Terus ini ada add git ignore dan ada license-nya juga. Ini nggak usah dikotak-katik ya kalau kita pemula ya. Kita cuman fokusnya repository name, nama repositorinya sama ini aja sih, mau public atau private, udah gitu doang. Deskripsi juga sifatnya opsional. Teman-teman bisa nambahin, bisa juga enggak. Terus udah yang ini nggak usah diotak-atik dulu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik create repository. Oke, kita klik ya. Nanti dia tuh akan muncul seperti ini nih. Tuh, repository baru. Dan dia sifatnya private. Tadi karena kita nyentangnya tuh private kan. Nah, di sini ada, ibaratnya ada cheat sheet ya. Jadi teman-teman yang baru banget nih terjun ke GitHub itu udah dikasih tahu nih. Kalian harus git init dulu. Terus add readme atau git commit. Atau bisa juga langsung git remote gitu. Nah, kita langsung aja ya coba. Nah, kita udah buat repository nih. Dan dia tuh seingat aku nama branch-nya itu ada main bisa master. Terserah kita sih. Kalau di sini kan main ya. Ya udah. Sekarang kita siapin dulu ya folder atau file yang mau kita masukin ke repository belajar Git. Di sini aku udah nyiapin. Jadi sini ada folder belajar Git di laptop aku ya. Dan aku mau masukin ke GitHub sini gitu. Jadi caranya teman-teman tuh bisa, oh iya tuh kan. Sebelumnya ya teman-teman, sebelum kalian masukin si folder ini ke GitHub teman-teman, teman-teman itu harus download dulu yang namanya Git. Nih, Git doang. Nih, Git downloads. Nah, teman-teman harus download Git ini dulu. Bisa klik nih sesuai sistem operasi teman-teman, bisa Windows, macOS, Linux, atau apapun. Terus nanti di-download. Kalau udah di-download, nanti dia tuh ada yang namanya Git Bash kayak gini. Gitu. Nah, kalau udah di-download ya, kalau di-download kalian bisa langsung akses Git Bash itu dengan klik kanan nih di dalam folder. Klik kanan di dalam folder. Nah, terus bisa show more option. Terus open Git Bash here. Nah, kayak gini. Tuh. Atau teman-teman juga bisa kalau teman-teman punya VS Code, Visual Studio Code, kan mereka juga punya terminal ya. Bisa juga kita buka terminalnya di sini, new terminal, atau dia tuh shortcutnya control dan backtick. Kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa kasih git. Coba git version. Nah, tuh dia udah terhubung ke git ya. Kita bisa bisa pakai terminal yang di sini, bisa juga yang git bash. Nah, tapi ceritanya aku mau kasih contoh yang git bash dulu ya. Nah, ini adalah project aku kecil-kecilan aja ya. Projectnya itu project website, kayak gini hasilnya. Terus, ya udah kayak gitulah ya. Ini projectnya kita mau masukin ke GitHub yang tadi, ke repo tadi. Caranya, tadi git bash-nya kan udah kebuka ya. Klik kanan, show more option, terus klik git bash. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita ketik git init. Git init ini adalah fungsinya untuk membuat folder git di dalam folder lokal kita. Supaya dia tuh bakalan muncul di sini nih. Dia tuh bakalan terhubung sama git yang di server tadi. Yang di repo belajar git tadi ya, yang di GitHub. Itu fungsinya. Itu git init. Nah, di sini kalau udah berhasil, dia tuh akan ada .git di sini. Gitu. Kalau misalkan di kalian gak muncul, bisa jadi teman-teman tuh settingannya itu
hidden filenya itu nggak ditampilkan karena Git ini adalah sifatnya hidden ya kalau di sistem. Nah, lanjut kalau misalkan Git initnya udah, kita sambungin dulu sama yang di server. Caranya kan tadi ada nih cheat sheet-nya yang bagian Git remote nih. Git remote at origin. Nah, kayak gini. Git remote-nya ini kita copy. Teman-teman bisa copy aja ya. Copy terus balik lagi ke Git base tadi. Nih. Terus kita tinggal paste. Pastenya itu dia harus klik kanan, paste. Git remote origin. Kayak gini teman-teman. Oke, git remote at origin. Sampai kayak gini. Jadi kita mau nyambungin si folder yang udah kita buat tadi di dalam laptop sama yang di server. Oke, langsung aja enter. Nah, kalau udah seperti ini berarti dia tuh udah tersambung sama sama server yang ini nih, yang belajar Git. Nah, setelah itu kita tinggal coba lihat Git status. Git status itu untuk melihat ada apa aja sih file-file yang mungkin udah dimasukin ke repository dan yang belum. Nah, di sini ada statusnya itu kita ada di branch master karena kita tuh setelah buat git init di dalam lokal itu otomatis branchnya itu master. Oke. Terus sini ada untracked files, artinya file-file yang belum dimasukin ke repositorinya. Kita belum di-push kalau kata orang-orang ya. Jadi di sini ada logo, git logo SVG, terus ada index HTML dan style CSS. Itu semua belum di-upload ke Git. Cara uploadnya ya, kita tinggal ketik git add. Git add. Ini kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan lah ya. Kita bisa git add. Oh ya, digedein deh. Git add. Titik aja. Sebenarnya teman-teman bisa satu-satu ya. Jadi ketik satu-satu git logo .svg gitu. Terus di enter nih. Enter sampai dia ada kayak gini, warning, in the working, dan lain-lain gitu. Terus kalau kita git status lagi, pasti dia itu statusnya udah berubah. Yaitu ada new file git logo. Tapi kalau teman-teman mau males ya, males satu-satu, ya kan? Ini kan cuma 3 file, masih bisa terjangkau. Tapi kalau misalnya ada 100 file atau puluhan file, itu kan pasti susah ya. Jadi kita bisa pakai git add titik. Jadi semuanya tuh udah masuk. Kalau sudah, kita coba git status lagi untuk memastikan apakah sudah dimasukin. Nah, itu udah. Tulisannya udah new file. Berarti dia tuh sudah masuk ke penyimpanan sementara. Tapi belum permanen atau belum karena kita belum commit. Nah, kalau kita udah git add, kita tinggal commit. Jadi git commit terus strip M. Strip M itu artinya kita mau nambahin message atau pesan. Nah, contohnya pesannya itu bisa bebas ya, nggak harus. Misalkan biasanya kan contohnya tuh first commit gitu doang. Tapi bisa panjang, bisa juga pendek, terserah teman-teman. Yang penting pesannya itu jelas. Ini tuh commit buat apa gitu loh, atau versi keberapa. Jadi teman-teman tuh ngerti atau paham ini tuh kapan ya nyimpennya atau ini tuh fiturnya udah ada apa aja gitu. Kalau misalkan di apa ya, proses production atau proses pengembangan pasti kan bakal sering revisi, bakal sering dimodifikasi, terus diulang-ulang lagi prosesnya. Nah, di sini misalkan aku mau kasih apa ya, judulnya proses atau indeks aja, membuat halaman atau landing page aja, landing page, membuat landing page, baru landing page doang. Ceritanya mau nanti ada loginnya atau apa gitu kan. Nah, yang pertama ini kita masih buat landing page. Ya udah kita tinggal enter nih.
nggak enter, ini kelihatan ya teman-teman. Membuat landing page kita enter, jadi dia bakalan tuh, dia bakalan commit drop set accounts. Oke teman-teman, mohon maaf atas error yang tadi ya. Jadi tadi itu error karena aku belum setting user email sama username. Jadi teman-teman bisa, kalau misalkan ada error yang sama kayak aku, bisa setting dulu nih git config terus global. Jadi untuk semua repository username-nya apa. Misalkan aku pakai shift andini terus global user email. User email itu adalah email yang kalian gunain buat GitHub di sini ya, GitHub si akun GitHub-nya gitu. Terus kalau udah nanti coba commit lagi kayak gini, git commit strip m terus message-nya apa. Nanti dia bakalan berhasil tuh di root kan di branch master. Tapi setelah commit ini dia tuh belum masuk ke sini nih. Kalau kita refresh juga dia tetap aja di halamannya ini. Karena kita belum push. Jadi dia itu tahapnya ya, teman-teman kalau dari tadi ya, aku ulang, kita git init, terus git add, habis git add, git commit, ya kita nyimpen tuh commit kan, baru kita push, kita semacam upload gitu loh, git push, ini kita gedein, git push, tadi kan nama server kita tuh dijadiin origin ya, di awal tuh, oh nih yang ini nih, git remote at origin, oke. Berarti kita git push origin terus nama branch-nya itu master. Jadi git push origin master. Terus kita enter. Jeng jeng. Kok. Nah, kalau udah kayak gini berarti sudah berhasil. Kita bisa coba cek git status. Tuh, on branch master, nothing to commit, working tree, clean. Berarti udah berhasil. Sama coba kita git log. Nah, di sini udah masuk tuh. Komit pertama yaitu membuat landing page pada jam sekian di tanggal sekian. Terus ini ada author-nya nih atau si siapa sih yang membuat komit itu gitu. Udah deh. Nah, kalau teman-teman refresh nih si GitHub-nya, nanti dia berubah jadi seperti ini. Tuh. Jadi ada file-file kita ya yang tadi di folder. Terus ini branch-nya branch master. Tuh ada git logo, index, style CSS, dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Terus kalau misalkan kalian mau, kan ini kita push ya atau ngupload. Kalau misalkan teman-teman mau ngambil repository kalian, terus mau, misalkan teman-teman kerjainnya di laptop, terus mau ngambil nih buat di PC, mau lanjutin lagi kerjaannya. Atau teman-teman lagi buat project terus mau nambahin lagi gitu kan atau mau ngedit. Berarti kan kalian harus ngambil dulu ya atau pull. Nah, ini bisa nih ke sini. Jadi misalkan sini ada repository saya yang lain. Kita copy dulu nih ya link repositorinya. Terus kita sama kayak tadi buka. Ini kita tutup aja ya. Oke teman-teman, ceritanya ini tuh udah di folder yang mau kita update ya. Ini ceritanya saya udah buat nih sebelumnya, tapi ada perubahan baru di GitHub. Gitu, ceritanya yang dibuat oleh saya, tapi di sistem yang lain atau di device yang lain. Teman-teman bisa buka lagi foldernya yang udah ada .git, terus kita tinggal klik kanan, show more option, terus open git bash here. Bisa juga di tadi ya, buka VS Code ya. Nah, ceritanya kita mau git, kalau mau ngambil, kita git pull terus kita paste si link repository GitHub-nya.
Kita enter, jadi dia pasti bakalan ngupdate tuh. Dia bakal nambahin dan bakal ngapus file yang nggak ada. Jadi kita tuh udah up to date. Nah, di sini nih. Tuh, ada banyak kan. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa secara aman ya, secara aman ngupdate terus push lagi ke dalam GitHub-nya. Itu teman-teman caranya. Jadi aku simpulin ya. Kita buka Notepad dulu. Notepad. Oke, jadi untuk pemula banget nih. Pemula harus hafal. Jadi pertama dia tuh git init dulu. Git init, terus git remote, add origin, terus masukin link repo GitHub kita ya. Habis git remote, git add nama file dan ekstensinya misalkan misal bab 1 .word biasanya tuh bab 1 .docs atau index.html jadi beserta sama ekstensinya juga atau kalau misalkan capek ditinggal git add titik gitu ya. Terus habis git add kita baru commit strip m untuk message masukin pesan kalian pesan commit. Setelah pesan commit baru di push git push origin master. Biasanya secara default dia tuh master ya branch-nya, tapi tergantung kalau misalkan teman-teman tuh main, ya udah ikutin aja. Berarti origin main gitu. Atau main. Tapi selama teman-teman mengikuti tutorialku yang tadi ya dari awal, itu pasti branch-nya itu master sih teman-teman. Gitu ya. Terus habis push, kalau mau ambil data dari repo GitHub itu pakai git pull. Terus link repo GitHub-nya. Udah deh. Terus kita ulang lagi kalau misalkan ada update baru berarti dari sini git add lagi, commit lagi, baru push gitu ya. Jadi add, commit, push. Oke. Jadi itu dia teman-teman tutorial. Quick tutorial untuk menggunakan GitHub. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Bye bye.